Abang macammu. Sebenarnya begini, informasi ini kan informasi intelijen. Jadi kalau informasi intelijen tidak boleh disebut narasumbernya, karena besok kami nggak temanan lagi dan membuat mereka jadi kesulitan. Oleh karena itu, karena ini sifatnya informasi intelijen, semuanya saya verifikasi kepada penyidik dan jenderal-jenderalnya itu dan dibenarkan. Terbukti dari semua yang saya terangkan itu dibenarkan oleh terdakwa Barada Richard Eliezer. Artinya apa yang saya sampaikan atau apa yang saya dapat kemudian saya sampaikan adalah mengandung kebenaran. Ada berapa banyak sebenarnya informan yang memberikan informasi untuk membantu Banyak. investigasi? Kira-kira berapa mas? Kan kita sudah Bisa lebih dari 10. semuanya bekerja di institusi yang abang Ada yang ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang sudah pensiun, macam-macam. Jadi semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai setelah saya berpangkat Brigjen Pol, kan begitu ya? Wah ini buat kita aneh, kok polisi pemula bisa memakai Glock 17, kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari biro psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata gitu. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia diajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang, katanya, itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh tapi melumpuhkan. Maka saya katakan ini Barada Richard ini juga memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka. Saya bilang kepada Kabar Reskrim Polri waktu dia sama Kinit Hidup, maka dijadikan ini tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard ini orang baik. Dia melaksanakan itu tidak ada niat, tidak ada motif. Maka ini pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya, supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget Manado, dibawa ke Makobrimob. Nah, kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya kasih tahulah bahwa pelakunya ini adalah Ferdy Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Dan tadi dibenarkan. Di eksepsi Sambo bilang Joshua melecehkan Bu Putri tanggapan. Soal melecehkan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melaporkan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu sudah SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan. Artinya pelecehan itu adalah omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidananya, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan. Tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi. Saya sudah melaporkan mereka 340. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Nah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak? Dengan dia gantinya dari Duren 3 menjadi ke Magelang. Karena tidak ada, itu adalah hoax. Sambo udah buka komunikasi ke keluarga, Pak. Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Joshua atau semacam permintaan maaf atau
nggak tahu, topiknya ganti nih. Yang lagi. Bukan. Soal apakah Sambo sudah mengklarifikasi? Tidak ada minta maaf, tidak ada. Jadi sebenarnya begini, andai kan Jangan lupa subscribe ya.